Cuplikan episode sebelumnya hanya diisi dengan sesi curhat dan mengungkapkan perasaannya senior Chen ke si muka batu Hanli. Dan gua juga mau ralat sedikit, ternyata tetua Guyun bukanlah seorang pengkhianat. Yang pasti hanya tetua Han dari sekte Gunung Lingsong dan benteng keluarga Yan. Halo good people, gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Di video kali ini akan melanjutkan serial Donghua Record of Mortal Journey to Immortality season kedua. Sedikit pembahasan akhirnya muncul tetua tertinggi sekte lembah Huang Feng di ranah jiwa atau Nesken Soul. Tapi responnya kurang menyenangkan. Terungkap juga beberapa kultivator di ranah pembentukan pil semua menghilang entah kemana. Mending ikut perang ini mah emang benar-benar nggak ada. Oke, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cekidot. Melanjutkan episode sebelumnya, di medan perang garis depan diperlihatkan senior Song dan Wei Niang terluka parah menghadapi serangan sekte iblis. Tiba-tiba muncul sepasang suami istri yang terkenal di dunia kultivator. Kulou dari sekte Roh Hantu dan istrinya Hong Fen dari sekte Akasia. Mereka berdua berada di ranah Nesken Soul tahap menengah. Tiba-tiba muncul tetua Han karena dia sangat mengenal Guru Li, mau melepaskan senior Song dan Wei Niang. Tapi senior Song menolak ditolong oleh seorang pengkhianat. 晚辈虽学艺不精，但也知晓廉耻。 Senior Song mencoba untuk menahan tiga orang ini, sementara dia meminta Wei Niang segera pergi. Tetua Han meminta mereka berdua untuk tunduk padanya jika ingin selamat. Tetapi senior Song menolak untuk tunduk. Dia membulatkan tekadnya sebagai murid keempat Guru Li akan bertarung sampai mati. Ini semua dilakukan demi keselamatan Wei Niang. Senior Song gak mampu untuk melawan tetua Han. Wei Niang udah kehilangan Liu Jing. Jika sampai kehilangan senior Song udah gak ada artinya lagi dia hidup. Itu sebabnya dia memutuskan untuk gak pergi. Kali ini sebagai murid ketujuh Guru Li, Wei Niang membulatkan tekadnya bertarung sampai mati demi menjaga kehormatan sang guru. Di sisi lain, Hong Fen sangat suka melihat adegan drama seperti ini. Tiba-tiba tetua Han merilis jimat tertingginya untuk melenyapkan kedua murid Guru Li dari dunia ini. 如你们所愿。 受不了了！ Tapi ternyata senior Song dan Wei Niang selamat berkat seseorang yang gak terduga datang di waktu yang sangat tepat. Itu adalah tetua Guyun meminta senior Song dan Wei Niang kembali beritahu Guru Li kali ini dia berhutang padanya. Saat ini Guru Li sedang berada di medan pertempuran juga. Kedatangan tetua Guyun membuat marah Hong Fen. Tiba-tiba Kulou berniat bertarung karena istrinya dibuat marah. Dengan sangat sopan tapi mengejek, tetua Guyun berkata ketiga rekan kultivator ini padahal di ranah yang tinggi, tapi malah bersenang-senang dengan junior. Dan tiba-tiba pertarungan pun dimulai. 兴致。这老鬼，看你脚不虚浮。 Di goa si muka batu Hanli, dia sedang memilih-milih tanaman obat yang disimpan oleh guru mas sebelumnya. Ini semua akan digunakan untuk membuat pil pondasi pembentukan pil. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena dengan semua bahan yang ada Hanli hanya bisa melakukan 3 kali pemurnian.
Ini semua karena akar spiritual Hanli yang kurang berbakat, jadi hanya bisa melakukan 3 kali aja. Di sana juga Hanli melihat sebuah buku teknik yang dia dapatkan dari sekte aliran jahat, teknik tubuh inkarnasi dan lebih banyak lagi. Tiba-tiba 12 kali lonceng naga dibunyikan di seluruh sekte lembah Huang Feng. Suara lonceng 12 kali dibunyikan yang berarti malapetaka akan datang dan seluruh murid sekte lembah Huang Feng yang ada berkumpul di depan aula sekte utama. Di saat para murid mulai kebingungan, tiba-tiba ketua sekte muncul. Arti dibunyikan 12 kali lonceng naga, semua orang udah tahu artinya. Ketua sekte berkata karena pengkhianatan sekte Gunung Lingsou dan Benteng Keluarga Yan, pasukan aliansi 7 fraksi dikalahkan oleh sekte iblis di daratan Jinggu. 意味着什么了？由于灵兽山和天阙堡阵前倒戈， Kerugian yang dialami sekte lembah Huang Feng dikalahkan di pertempuran kali ini. Di sini Hanli emosi sendiri, padahal udah jelas dia memberi bukti-bukti yang sangat kuat pengkhianatan sekte Gunung Lingsou. Tapi ketua sekte lembah Huang Feng gak menunda pertempuran atau memberitahu garis terdepan. Mendengar hal ini hampir semua murid-murid panik. Ketua sekte mengeluarkan sedikit kekuatannya untuk membuat para murid tenang. Saat ini entah kemana para kultivator di ranah pembentukan pil menghilang. Hanya satu cara, yaitu memanggil tetua tertinggi sekte lembah Huang Feng yang kultivasinya berada di ranah Nesken Soul untuk memimpin pasukan melawan sekte iblis. 听老夫一言，唯有请出太上长老主持大局。 Seperti mendapatkan secercah harapan mendengar sekte masih memiliki tetua tertinggi. Di sini Hanli merasa ini semua konyol. Jika memang kultivator Nesken Soul mampu, kenapa lama bertindak atau nggak sedari awal perang menunjukkan dirinya? Sedangkan ketua sekte dan beberapa murid yang lain mulai berlutut berharap sang tetua tertinggi muncul. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul di langit. Itu adalah aura kultivator di ranah Nesken Soul. Hanya dengan auranya aja membuat area di sekitarnya berhenti bergerak mematung. Tiba-tiba ada seorang pria tua menepuk pundak Lord kita. Ini dia adalah sang tetua tertinggi sekte lembah Huang Feng bernama Ling Hu. Tetua tertinggi Lingsu sedikit tertarik pada Hanli yang memiliki pondasi sangat kuat. Dia juga mempraktekkan latihan mental, tapi yang sangat dikecewakan dari Hanli adalah memiliki akar spiritual yang buruk. Inilah kekuatan dari ranah Nesken Soul. Jika Hanli nggak memperkuat kekuatan mentalnya, jangankan untuk bergerak, bisa bicara di hadapan aura kultivator Nesken Soul saja, mungkin nggak akan bisa. 我竟然连回他的话都做不到。 Tetua tertinggi Ling Hu meminta semuanya berdiri seperti yang dilihat sekte lembah Huang Feng akan segera berakhir. Jadi dia meminta semua murid untuk segera pergi. Ketua sekte dan beberapa murid masih berharap sang tetua tertinggi memimpin pasukan melawan sekte iblis. Tapi justru ketua sekte dipukuli karena pertarungan kultivator di ranah Nesken Soul bukanlah masalah sepele. Orang-orang bisa mati dibuatnya. Tetua Ling Hu gak ingin bertarung dengan si monster tua atau Dewa Yunlu karena dia gak akan mungkin bisa mengalahkannya. 会死人的！跟那几个老怪物血老之人。 Tetua tertinggi Ling Hu merasa para murid-murid ini nggak akan pernah pantas untuk dia lindungi. Hanli heran bahkan seorang di ranah Nesken Soul aja hanya diam alias ketakutan menghadapi kultivator sekte iblis dan membiarkan para murid yang kultivasinya rendah untuk dijadikan umpan. 却让这些低阶弟子去做炮灰。 只要我们上下一心，一定守得。 Tapi beberapa murid dan ketua sekte akan melawan karena mereka masih memiliki formasi gunung. Hanli yang akan beranjak pergi tiba-tiba mendapatkan telepati dari tertua tertinggi. Tapi hanya murid-murid yang menurut tertua tertinggi layak aja. Dia berkata jika ingin selamat, sebaiknya kalian semua pergi ke aula utama sekte sekarang juga. Jangan sampai terlambat. 当真麻烦。
Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.